Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Windaryani dari kelas A39 menjawab pertanyaan terkait child free dari perspektif sosiologi pendidikan Islam. Fenomena child free atau keputusan sukarela untuk tidak memiliki anak memang telah menjadi sebuah wacana sosial yang hangat diperbincangkan, termasuk di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Fenomena ini memunculkan beragam respon mulai dari pemahaman hingga penolakan. Untuk memahami wacana ini secara mendalam, kita dapat menggunakan kacamata sosiologi pendidikan Islam. Perspektif ini tidak hanya melihat fenomena sosial dari sisi teologis normatif atau hukum halal haram, tetapi juga menganalisis bagaimana sebuah fenomena sosial berinteraksi dengan dan berpotensi mengubah struktur serta fungsi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat Islam, terutama keluarga. Fokus utama kita adalah fungsi keluarga sebagai agen sosialisasi nilai-nilai keislaman yang pertama dan utama atau madrasah al-ula. Yang pertama, memahami posisi keluarga dalam sosiologi pendidikan agama. Dalam sosiologi pendidikan Islam, keluarga atau al-usra bukanlah sekedar unit biologis atau ekonomis. Ia adalah institusi pendidikan fundamental yang bertanggung jawab untuk menanamkan fondasi nilai, norma, keyakinan, dan pandangan hidup seorang individu. Bagi seorang muslim, disinilah penanaman akidah, pengenalan konsep ibadah, dan pembentukan akhlak mulia pertama kali terjadi. Yang kedua, transmisi nilai lintas generasi. Keluarga menjadi jembatan utama yang memastikan nilai-nilai keislaman tidak terputus, melainkan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini adalah kunci keberhasilan sebuah keberadaban dan komunitas atau ummah. Yang ketiga, keluarga berfungsi sebagai tempat untuk mencetak kader-kader masa depan umat yang saleh, cerdas, dan berkontribusi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Ayat ini secara sosiologis dapat dimaknai sebagai perintah untuk menjalankan fungsi edukasi dan proteksi di dalam keluarga, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai yang menyelamatkan. Wacana child free sebagai tantangan terhadap fungsi sosiologi keluarga. Dari perspektif sosiologi pendidikan Islam, keputusan tersebut memunculkan berbagai implikasi dan tantangan serius terhadap fungsi vital keluarga. Yang pertama, terputusnya rantai sosialisasi primer. Fungsi utama keluarga adalah madrasah al-ula atau sekolah pertama. Secara otomatis hilang jika tidak ada anak yang dididik. Proses internalisasi nilai-nilai Islam yang paling efektif melalui keteladanan atau uswah hasanah orang tua, pembiasaan ibadah sejak dini, dan interaksi emosional yang hangat yang tidak dapat berlangsung. Jika fenomena ini menjadi tren yang meluas, akan menjadi kekosongan dalam proses transmisi nilai keislaman pada level paling dasar. Lalu pergeseran orientasi nilai pernikahan. Pernikahan dalam Islam atau an-nikah memiliki beberapa tujuan mulia atau muqasid syariah. Salah satunya adalah hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan. Ini bukan sekedar tujuan biologis, tetapi tujuan peradaban untuk melahirkan generasi penerus risalah. Wacana child free merefleksikan adanya pergeseran nilai dari yang bersifat komunal religius atau tanggung jawab pada umat dan generasi ke arah yang lebih individualistis atau sekuler. Kebahagiaan, aktualisasi diri, dan tujuan hidup lebih banyak didefinisikan dalam kerangka pencapaian personal, yaitu karir, kebebasan finansial, dan kenyamanan psikologis, daripada dalam kerangka peran sebagai pendidik generasi baru. Secara makrososiologi, jika keputusan child free diadopsi oleh sebagian besar anggota komunis, dampaknya adalah penyusutan demografis. Dari perspektif sosiologi pendidikan Islam, ini bukan sekedar angka. Ini adalah tentang keberlanjutan umat yang membawa dan memperjuangkan nilai-nilai Islam. Tanpa generasi baru yang disosialisasikan dalam lingkungan Islam, kekuatan sosial dan kultural komunitas Muslim dalam jangka panjang dapat melengah.
Penting untuk dipahami bahwa sosiologi pendidikan Islam tidak bertujuan untuk menghakimi pilihan individu secara personal, namun bertugas menganalisis dampak sosial dari pilihan tersebut. Dari perspektif sosiologi pendidikan Islam, wacana child free dapat dipahami sebagai sebuah tantangan fundamental terhadap fungsi inti keluarga sebagai agen utama sosialisasi dan regenerasi nilai-nilai Islam. Fenomena ini menandai pergeseran nilai menuju individualisme dan menempatkan keberlangsungan transmisi ajaran Islam secara kultural dalam sebuah tanda tanya besar jika menjadi tren yang masif. Oleh karena itu, respon komunitas Muslim tidak cukup hanya dengan penolakan teologis, tetapi harus diiringi dengan refleksi sosiologis yang mendalam untuk memahami akarnya dan memperkuat kembali institusi keluarga sebagai benteng peradaban dan sekolah pertama bagi generasi Rabbani. Demikian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi generasi Rabbani. Demikian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi generasi Rabbani.